Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramada Putri, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya pelajari di modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi ini adalah proses pembelajaran yang mengakomodir berbagai kebutuhan belajar siswa, dari mulai kesiapan belajarnya yang meliputi kesiapan murid secara mental dan teori dalam belajar, dan yang kedua ada minat muridnya. Minatnya meliputi kesenangan-kesenangan apa aja yang disenangi oleh murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah profil belajar muridnya, yang di dalamnya meliputi ada gaya belajarnya yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menerapkan pembelajaran. Lalu ada sosial budayanya yang mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada lingkungan belajar yang cukup mempengaruhi untuk proses belajarnya. Berdasarkan penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Yang bisa kita pilih dari 3 ini yang nantinya akan jadi solusi untuk menjawab setiap kebutuhan murid. Yang pertama yaitu diferensiasi proses. Artinya kita membedakan proses pembelajaran setiap muridnya. Mereka memiliki gaya belajarnya masing-masing sehingga kita harus memfasilitasi proses-proses belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu yang kedua ada diferensiasi konten. Mungkin ada beberapa siswa yang senang membaca, namun ada sebagian lagi yang tidak. Jadi kita harus menyiapkan berbagai konten seperti berupa bacaan atau berupa video, bahkan dalam bentuk audiovisual saja. Lalu yang ketiga ada diferensiasi produk. Dalam pengerjaan tugas biasanya siswa-siswa kita ini banyak sekali minat belajarnya yang beragam. Ada yang sukanya gambar, ada yang sukanya bikin video, ada yang sukanya nulis, dan kita harus memfasilitasi dengan membebaskan mereka memilih produk sesuai dengan minat mereka masing-masing. Memang pembelajaran berdiferensiasi ini jika kita pikirkan sangat mumet sekali dalam hal persiapannya, dalam hal waktu yang harus kita luangkan di sela-sela kesibukan seorang pendidik yang setiap harinya harus menentukan berbagai macam keputusan. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini banyak sekali miskonsepsinya. Pembelajaran berdiferensiasi dinilai ribet, mumet, bahkan dalam administrasinya mungkin terbilang ribet. Namun pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya bukan tentang administrasi yang tersurat, namun pembelajaran ini adalah pembelajaran yang tersirat di dalamnya, yang semua kebutuhan belajar murid terpenuhi di dalamnya. Khususnya pada jenjang SMA, ini tuh bukan hal yang mudah ya, dengan background setiap guru yang tidak hanya memegang satu kelas. Masing-masing kelas memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu kelas aja kita udah dihadapin sama berbagai materi yang beda-beda juga, sehingga kesiapan belajarnya pun dinilai berbeda-beda juga. Jadi kita harus punya banyak waktu untuk menilai itu setiap pembelajaran, untuk memetakan setiap siswa berada di kebutuhan belajar yang mana, dan itu sangat menguras banyak waktu. Tapi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya akan tumbuh akibat dari perencanaan, pelaksanaan, refleksi yang terus-menerus mengevaluasi prosesnya sehingga semakin baik seiring berjalannya waktu. Jadi saya yakin sebagai salah satu guru SMA, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan optimal, dengan tujuan utama yakni keberpihakan kepada murid. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing, dan kita sebagai guru berkewajiban memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan setiap murid dengan caranya masing-masing, sehingga murid ini bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Semua yang sudah saya pelajari pada titik ini tentu saling berkaitan. Kembali lagi pada filosofi sebuah pohon yang selalu saya jelaskan di tiap koneksi antar materi.
Di modul 1.1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang melekat kuat seperti ibaratkan akar di dalam tanah. Di dalam modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak yang muncul ke permukaan ibarat sebuah batang yang tebal. Di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak yang berawal dari banyaknya harapan seperti ranting-ranting pohon yang bercabang sebagai bentuk harapan yang muncul. Di modul 1.4 tentang budaya positif yang diibaratkan daun-daun yang rindang yang membuat siapapun yang berada di bawahnya menjadi teduh dan siapapun yang menerapkan budaya positif akan mencapai ketenangan. Dilanjutkan dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, ibaratkan bunga-bunga yang tumbuh di pohon, sebagai buah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu gerakan nyata berupa pembelajaran berdiferensiasi. Pohon ini akan terus bertumbuh seiring berjalannya ilmu yang saya dapat. Semoga pengembangan kompetensi yang saya lakukan di program Guru Penggerak ini bisa bermanfaat bagaikan pohon besar yang penuh manfaat. Sekian penjelasan koneksi antar materi dari modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.